Hai kelas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Miss Atika pada pembelajaran bahasa Inggris hari ini. Before we start our study, let's pray first. Pray, begin. Finish. Today, we will learn about opinion. How to providing and asking for one's opinion and thought, and also how to respond it. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Quran Surat Az-Zumar ayat 18 menjelaskan tentang bagaimana menghargai pendapat, yang artinya yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Ayat ini menjelaskan pentingnya kita menghargai pendapat orang lain yang berbeda dengan kita, meskipun pada akhirnya kita akan memilih pendapat yang terbaik. Okay class, in this chapter we will learn how to express and respond someone's opinion. Jadi pada chapter ini kita akan belajar bagaimana cara mengungkapkan dan juga merespon opini atau pendapat seseorang dalam bahasa Inggris. Do you know opinions? Here are some meanings of opinions. First, opinions are statements that cannot be proven. Jadi pendapat itu adalah pernyataan-pernyataan yang tidak bisa dibuktikan. Kemudian, opinions can be argued. You can agree or disagree with another person's opinion. Jadi pendapat itu kalian bisa setuju atau tidak setuju dengan pendapat orang lain. And then opinions may be supported with facts. Pendapat itu bisa jadi didukung oleh beberapa fakta-fakta. Examples: football is boring. Ini kan pendapat seseorang. Kalian boleh setuju atau tidak setuju. Kemudian pizza is delicious. You can agree or disagree. Okay, listen to the dialogue. What's your opinion on studying abroad? In my opinion, it is a great opportunity. Very good. What's your view on this, Lisa? Well, I think it's not a good idea, especially for girls. Good. Anybody has another opinion? Yes, I have. I strongly believe that going abroad is a great idea. Good. All your answers are correct. Thank you. Oke, jadi ini adalah contoh dialog bertanya dan juga memberikan pendapat antara guru dengan muridnya. Kalian bisa baca di modul kalian masing-masing ya. These are some expressions to state our opinions or thought. Ini adalah ungkapan-ungkapan untuk menyatakan pendapat kita. Opinions and thought itu sama, pendapat atau pemikiran. Jadi dibagi dua, ada personal opinion, ada juga general thought. Personal opinion itu maksudnya pendapat pribadi, pendapat individu. Sedangkan general thought itu adalah pemikiran secara umum. Yang umumnya itu seperti apa? Oke, contoh pertama personal opinion dulu ya. In my opinion, I think. Kita bisa menggunakan beberapa kalimat-kalimat yang ada di tabel personal opinion. Kalau kalian ingin mengungkapkan pendapat pribadi kalian. I said that. I want to point out that I believe that. What I mean is I suppose. Itu artinya semuanya sama. Saya pikir atau menurut pendapat saya. Kemudian general thought. General ini adalah pendapat secara umum. It is thought that many people say that. Itu maksudnya apa? Maksudnya adalah banyak orang berkata, maksudnya kan secara umum ya kan, jadi itu secara umum. It is generally accepted that, secara umum itu diterima bahwa most people do not agree bla 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 bla. Jadi itu ya perbedaan antara personal opinion sama general thought.
Kemudian, Miss, bagaimana sih caranya kalau kita ingin menanyakan pendapat kepada orang lain dalam bahasa Inggris? Oke, jadi ini adalah ungkapan-ungkapan untuk menanyakan pendapat orang lain, untuk bertanya pendapat orang lain itu seperti apa. Contohnya, what do you think about? What's your opinion or view about? What do you mean? What would you say about that? What's your idea about? How do you feel about? Ini semua artinya sama. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang? Contohnya, what do you think about COVID-19 now? Bagaimana menurut kamu tentang COVID-19 sekarang? Seperti itu. Jadi artinya sama, hanya kalimatnya saja yang berbeda. Oke, sampai sini kalian paham ya apa itu opinion, kemudian bagaimana cara mengungkapkan pendapat dalam bahasa Inggris, dan bagaimana cara bertanya pendapat orang lain dalam bahasa Inggris. Paham ya? Next, ketika kalian berpendapat atau orang lain yang berpendapat, pasti ada yang pro, ada yang kontra, ada yang setuju ataupun tidak setuju. Ini adalah expressions to respond to a person's opinion or thought. Ungkapan untuk merespon pendapat orang lain. Yang agree kalian bisa lihat di tabel. Kemudian yang disagree atau tidak setuju. Agree itu setuju dan disagree itu adalah tidak setuju. If you have any questions, you can ask me in group of WhatsApp. Jika kalian ada pertanyaan tentang materi ini, silahkan tanyakan saya di grup WhatsApp ya. Now is exercise time. Give your opinion about the cases below. Berikan pendapat kalian tentang hal-hal di bawah ini. For example, what do you think of smoking for students? Kalian jawab, in my opinion, smoking is not good for their health. Itu hanya sebagai contoh. Kalian mengerjakan 3 soal yang ada di kotak ini. What do you think about the corruption in our country? What is your idea about new normal? Is it effective to decrease COVID-19? And the last, what is your opinion of LGBT? Is it right? Good luck and see you. Jangan lupa ya, nanti latihannya di-upload di aplikasi di sekolah.id dengan kategori latihan. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.